Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk kita yang belajar bersama di channelnya Pak Chen. Kali ini Pak Chen akan mengutarakan tentang materi perdagangan antar negara. Tentunya kita semuanya tahu ya, negara itu ada banyak sekali dan semoga salah satu dari kita atau kita semuanya bisa keliling negara ya, entah itu dengan tabungan sendiri atau dapat sponsor. Nah, langsung saja untuk pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah, atau suatu negara dengan negara lain. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Sedangkan yang kelima adalah penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama perlu kita ketahui ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Nah, pelaku ini biasa disebut dengan eksportir. Tujuan utama kegiatan ini tentunya memperoleh keuntungan sebanyak mungkin ya. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar dan mata uang lainnya. Nah, mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa inilah yang kemudian terkumpul yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan impor. Yang kedua adalah impor. Nah, impor ini merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Importir ini membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Kebijakan pemerintah mendorong ekspor ya. Yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen tentang barang ekspor. Jadi pemerintah ini mendorong ekspor dengan cara produsen diberikan izin, diberikan sponsor, diberikan beberapa kemudahan lah untuk mengeluarkan barangnya untuk dijual ke negara lain. Yang kedua, kebijakan pemerintah mendorong ekspor yaitu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, jadi nilai tukar rupiah tentunya naik turun berdasarkan keadaan negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia juga. Nah, semakin banyak penggunaan barang-barang luar negeri di Indonesia akan semakin turun tentunya nilai mata uang kita. Maka cintailah produk-produk Indonesia. Nah, selanjutnya Indonesia juga membuat perjanjian dagang internasional untuk mendorong para eksportir untuk berkembang dan maju. Misalnya nih, perjanjian dagang internasional di mana karet kita diproduksi oleh Cina. Nah, Cina ini akan
melakukan deal-dealan dengan Indonesia. Nah, bagaimana Indonesia nantinya mendapat keuntungan karena Indonesia lah yang memiliki barang mentah tersebut. Kemudian pemerintah juga mendorong ekspor dengan cara meningkatkan promosi. Tentunya kita tahu toh banyak sekali pariwisata yang ada di Indonesia yang dipromosikan oleh Wonderful Indonesia ya. Jadi untuk para traveler ya yang di luar negeri itu pastinya kalau ngeklik Wonderful Indonesia pasti akan tahu Indonesia itu seindah apa dan mulai melakukan kerjasama dengan Indonesia. Misal ada beberapa barang yang diinginkan oleh orang luar negeri karena melihat keindahan alam Indonesia, ini akan menjadi pemicu para eksportir atau orang-orang Indonesia yang kreatif, misal membuat kerang, membuat kerajinan kayu dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor pendorong ekspor. Nah, faktor pendorong ekspor ini adalah keadaan pasar luar negeri. Nah, tentunya kalau pasar luar negeri sedang masa pandemi yang marak marak penjualan masker dan lain sebagainya, tentunya kain ya, benang itu akan sangat dibutuhkan oleh banyak negara. Nah, jadi keadaan ini akan sangat menguntungkan sekali. Kemudian keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, peluang ini tentunya harus disimak baik-baik. Kira-kira yang sedang hits atau yang sedang laku itu apa sih? Nah, pasar ini contoh adalah membuat jasa penyimpanan data atau peluang pasar yang mereka melihat keunikan batik Indonesia. Nah, peluang ini dapat dilihat satu persatu ya dengan jeli. Kemudian faktor pendorong yang lain adalah kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Tentunya kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu negara yang stabil akan sangat mendorong para kreatif muda untuk berdagang, berjualan sampai ke luar negeri. Manfaat perdagangan antar negara tentunya memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, kemudian menjalin persahabatan antar negara, kemudian transfer teknologi modern. Nah, faktor-faktor perdagangan antar negara ini didorong oleh untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, dan lain sebagainya. Ini ada 7 ya, silakan baca sendirilah kalau memang butuh untuk disimak atau dijadikan catatan ya, itu silahkan di screenshot juga bisa lah, itu terlalu panjang ya. Nah, perbedaan perdagangan antar pulau kemarin kan sudah dibahas ya, antar pulau atau channel yang sebelum ini kan ada konten saya itu. Nah, perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara tentunya berbeda. Nah, ini ada 3 pokok penting. Yang pertama adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Tentunya antar negara lebih luas daripada antar pulau ya. Sedangkan yang kedua adalah kedaulatan bangsa, di mana kedaulatan ini yang dimaksud adalah regulasi ya atau aturan-aturan yang ada. Kalau perdagangan antar negara akan lebih jelimet, akan lebih banyak daripada antar pulau. Kalau antar pulau, wah kita deal-dealan bisa dengan bahasa Indonesia, kemudian izinnya nggak terlalu sampai ke mana-mana gitulah ya. Kemudian ada juga yang ketiga, perbedaannya ini yang paling penting, penggunaan kurs tukar ya. Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Jadi perbedaannya sederhana, intinya kalau dagang antar pulau di Indonesia ya jelas pakai rupiah ya. Kemudian kalau di luar ya sesuai dengan kebutuhan atau negara yang ada. Kan kita tidak bisa membayar laptop atau alat-alat elektronik ya di New York dengan rupiah, tentunya kita memakai dolar. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Chen. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Pak Chen juga masih banyak belajar, harus banyak belajar
Dan mohon untuk subscribe, komen, dan like ya. Selamat belajar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu.